Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Aksiska Alavani dari Prodi Agroekoteknologi kelas A dengan NIM 230202221220030 akan memaparkan materi ekonomi perusahaan pertanian dengan topik perusahaan pertanian. Yuk kita simak materinya berikut ini. Perusahaan merupakan badan usaha bisnis yaitu melakukan kegiatan yang berorientasi untuk mendapatkan profit atau keuntungan dalam memproduksi sebuah barang atau jasa. Sedangkan perusahaan pertanian adalah badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, baik pengolahan lahan maupun produksi hasil budidaya pertanian dengan sistem pertanian seragam. Perusahaan ini terletak di bawah sistem manajemen yang berpusat dengan menggunakan berbagai teknik pengolahan yang efisien untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi dikombinasikan mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan managerial skill guna menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan untuk meraih laba atau keuntungan. Unsur-unsur perusahaan terdiri dari satu, pemilik modal atau pemegang saham atau owner, yaitu perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan perusahaan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Pemilik perusahaan harus bertanggung jawab sosial kepada tenaga kerja seperti memberikan gaji yang sesuai dan tidak melakukan diskriminasi. Dengan adanya tenaga kerja ini, perusahaan dapat mencapai tujuannya yaitu mencapai penjualan dengan output seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen adalah mitra yang berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan yang baik bagi para konsumen mereka. Tanpa adanya konsumen, suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik dan berkembang dengan baik. Yang keempat adalah supplier. Dalam hal ini, kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual. Supplier ini bertugas menghubungkan perusahaan dengan penjual secara langsung. Tanpa supplier, usaha akan kesulitan beroperasi. Ciri-ciri perusahaan yaitu ada 1. Organisasi. Dengan adanya organisasi, maka perusahaan yang dijalankan lebih terarah dan fokus mencapai tujuan sehingga usaha dapat berkembang dengan cepat. Yang kedua adalah hukum legal atau berbadan hukum. Berbentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum secara formal termuat dalam surat izin usaha. Yang ketiga yaitu reguler atau kontinu dalam arti terus-menerus. Kegiatan ini dijalankan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Kegiatan usaha sebagai mata pencarian, bukan pekerjaan sambilan. Yang keempat yaitu alamat yang jelas. Alamat mudah dicari dan lengkap. Alamat jelas dapat mematahkan keraguan atas ada tidaknya perusahaan. Yang kelima yaitu pembukuan atau catatan. Perusahaan wajib untuk melakukan pencatatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Yang keenam yaitu adanya gudang, kantor, atau infrastruktur. Fungsinya mencakup penyimpanan dan distribusi barang dan produk yang membantu perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Yang ketujuh, terjaminnya keamanan. Menjaga keamanan data dalam perusahaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjamin privasi pengguna yang ada pada sistem perusahaan tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu menguntungkan atau laba. Tujuan dari perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Laba ini diperoleh dari selisih harga pembelian dan harga penjualan yang ditawarkan perusahaan. Memulai dan mengembangkan sebuah perusahaan pertanian dapat dimulai dari yang pertama, ide bisnis, yang kedua, studi kelayakan, yang ketiga, menyusun bisnis plan, yang keempat, menyusun financial plan, yang kelima, startup bisnis. Jenis perusahaan yang ada di Indonesia yaitu yang pertama PT atau Persero terbatas. Kelebihannya yaitu mudah menarik investor dan pemegang saham. Kekurangannya yaitu proses pendirian PT cenderung kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, biaya pendirian dan biaya administrasi biasanya cukup tinggi. Yang kedua, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Kelebihannya yaitu mendukung pengembangan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kekurangan yaitu tidak cocok untuk bisnis besar dengan skala yang lebih besar. Yang ketiga yaitu perusahaan perorangan. Kelebihannya yaitu proses pendirian yang sangat sederhana dengan biaya yang rendah. Pemilik memiliki kendali penuh atas bisnis. Kekurangannya yaitu terbatas dalam akses modal dan pembiayaan. Yang keempat yaitu koperasi. Kelebihannya yaitu bagi hasil dan pengambilan keputusan bersifat demokratis. Sedangkan kekurangannya yaitu anggota harus bersedia berbagi keuntungan dengan anggota yang lainnya.
Yang kelima yaitu persekutuan komanditer atau CV. Kelebihannya yaitu mudah didirikan dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan PT. Kekurangannya yaitu komanditer atau mitra memiliki keterbatasan dalam pengelolaan bisnis, serta terbatas dalam akses pembiayaan dari luar mitra. Jenis perusahaan yang bergerak di industri pertanian yaitu ada yang pertama agro input, yang kedua agro producing, yang ketiga agro processing, yang keempat agro marketing, yang kelima ada agro servicing. Contoh aktivitas dalam sebuah perusahaan yaitu terdiri dari yang pertama menyediakan bahan baku, contohnya yaitu perusahaan sawit Indonesia, perusahaan benih, perusahaan pupuk, dan lain-lain seperti PT Sinarmas Tbk. Yang kedua yaitu mengolah bahan baku buah, sayur, palawija, biji-bijian. Contohnya yaitu PT Indofood. Yang ketiga yaitu mengolah sekondari produk pertanian menjadi bahan siap saji. Contohnya yaitu PT Pronas. Yang keempat yaitu pengumpul, yaitu perusahaan pengumpul dan pengekspor udang dan hasil laut lainnya yaitu seperti PT ASI di Pangandaran. Yang kelima yaitu jasa. Jasa bergerak di jasa general trading seperti perantara ekspor dan impor, contohnya yaitu jasa ekspedisi seperti JNE dan JNT.